Dan hati kami bersuka Tuhan.
Engkau yang memulihkan gerejamu ya Bapa. Engkau yang memulihkan jemaatmu Tuhan. Engkau yang memulihkan pelayanmu ya Bapa. Engkau yang memulihkan hamba-hambamu ya Tuhan. Pakai seluruh hidup kami untuk menyebarkan kabar baik ya Tuhan. Ambillah pewaris kerajaan-Mu ya Bapa. Ambillah murid-murid-Mu yang Engkau suruh sampai ke ujung bumi ya Tuhan. Memberitakan kebenaran-Mu ya Bapa. Haleluya. Biarlah hanya Engkau yang menjadi kekasih jiwa kami Tuhan. Engkau yang menjadi kerinduan kami setiap hari Tuhan. Berada di hadirat-Mu itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu ya Bapa. Haleluya. Kami sanjung Engkau di tempat tinggi Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau iman besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang menjaga dan memelihara dan melindungi kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami sangat bersuka cita bisa berkumpul pada hari ini. Kami bertemu dengan Engkau Yesus pribadi yang mengubah hidup kami Tuhan. Jika bukan karena Yesus yang mengubah hidup kami Tuhan, kami tidak tahu kemana arah hidup kami Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan terus pulihkan kami. Kami bersyukur Tuhan terus kosongkan hidup kami yang fana, sehingga hidup kami diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau maju Tuhan, kami mau bangkit Tuhan, kami mau berakar Tuhan, berjalan bersama-Mu Yesus Bapa. Mohon Tuhan setiap hari bentuk kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi pribadi Kristus dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan bila kami berjalan sendiri. Kami butuh Yesus Tuhan menuntun setiap jalan kami Tuhan. Tuhan, mari ubah hati kami.
Bapa, mari ubah pikiran kami Tuhan. Tuhan Yesus, mari ubah tujuan hidup kami Tuhan. Bila tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, bila kami terlena dengan dunia ini Tuhan, bila kami terlena dengan berkah-berkah Tuhan Bapa, bila kami jauh dari Tuhan karena masalah hidup kami mau tetapkan Tuhan hari ini Tuhan. Kami mau berjalan bersama Yesus Bapa. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami Bapa, di dalam nama Yesus. Apapun pergumulan dalam hidup kami Tuhan, kami mau maju bersama Yesus Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Yesuslah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Bapa, berkati umat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Kami percaya jika kami datang Tuhan dengan problema kami, jika kami datang dengan segala Tuhan kehidupan kami yang fana, kami percaya kami pulang dengan berkas-berkas daripada Yesus Tuhan, dengan kekuatan daripada Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Sembunyikan hamba di balik kasih-Mu Tuhan. Begitu banyak kekurangan kelemahan hamba Tuhan, tapi Engkaulah Tuhan yang meneguhkan, Engkaulah Tuhan yang menguatkan, dan rahasia firman-Mu biarlah sampai Tuhan bagi kami di tempat ini Bapa. Terima kasih buat seluruh yang melayani pada hari ini. Terus Tuhan kuatkan, teguhkan Tuhan hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Bapa, kami dengar firman-Mu dengan sukacita. Sama-sama kita yang percaya berkata Amin. Haleluya saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur, kita bersukacita kembali berkumpul di sidang Tuhan ini. Amin. Ya, kita memasuki minggu terakhir itu tidak? Oh, minggu terakhir. Minggu terakhir bulan yang 4 ya. Ya, minggu depan kita akan perjamuan kudus. Ya. Semua sukacita saudara? Amin. Semua sehat? Ya, walaupun jam kita di bawah untuk istirahat, ngantuk. Ya, tapi saya percaya kita semua di tempat ini rindu. Amin. Siapa yang tidak beribadah minggu yang lalu? Ada yang tidak beribadah? Ada? Oh ya, ada. Ya, tapi datang hari ini kita bersyukur. Ya, mari kita terus datang setia beribadah. Amin. Ya, saya percaya kita semua yang ada pada hari ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang setia. Dan kita adalah orang-orang yang mengerjakan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ya, mungkin menuju ke tempat ini banyak yang telah kita lalui. Ya, mungkin jalan rusak, ya mungkin tubuh kita lelah, capek dan sebagainya. Mungkin kita ada masalah pribadi, masalah keluarga. Tapi saya percaya kita ada di tempat ini, kita menggerakkan tubuh kita, menggerakkan langkah kita, ya membawa tubuh kita sampai di tempat ini. Semua ditolong oleh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya semuanya. Haleluya. 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 Ya, salam Yesus Kristus. Dahsyat Tuhannya, Tuntas misinya. Yes, yes, yes. Ya, haleluya. Kita adalah orang-orang yang bermisi di dalam Kristus. Amin. Ya, kami tadi agak terlambat datang beribadah di tempat ini. Ya, ada sedikit drama di rumah sebelum ke sini ya. Dramanya drama cantik saudara ya. Dimana istri saya sudah berpakaian rapi dan sudah cantik tinggal berangkat. Dia berkata, "Pak, udah bagus baju gini sama rok ini," katanya. "Udah bagus sih, Ma." Saya bilang, "Hanya kayaknya masih kurang sedikit lagi," saya bilang. Ya, dia pun digerakkan tangannya, digerakkan lehernya, digerakkan tubuhnya, dijumpai lemarinya ya. Saudara, yang pilihnya bajunya, ditunjukkannya. "Udah bisa ini Pak," katanya. Udah bagus itu ya. Dipakainya lagi roknya. "Udah bisa rok ini." "Kurang pas mah, rok yang lain," lah saya bilang ya. Dicarinya rok yang lain Bapak Saudara ya. Ditunjukkan sama saya. "Udah pas roknya ini Pak," katanya. "Sudah pas," katanya. Oh saudara, setelah pas dipakainya bajunya, setelah pas dipakai roknya, berkaca dia. Apa katanya? "Bukannya jadi gemukan lagi ini Pak," katanya. Haleluya. Saya bilang, "Tidak apa-apa, Ma. Kurus
gemuk itu indah ada bantuan. Amin. Haleluya. Kenapa? Ya, saudara, ya kalau mama di depan itu membawa pujian, ya pakai mama rapi, pakai mama kelihatannya soft, artinya soft ini sederhana dan dingin, ya sejuk dilihat, itu lebih bagus. Saya bilang saja, akhirnya dia ikut Bapak Saudara dan dia heran dari mana datang bajunya ini ada di lemari. Saya bilang saudara, bajunya itu datang dari belakang lemari. Haleluya. Kalau dia heran bajunya masuk ke dalam lemari, apalagi kita semua, Bapak Saudara, kita tidak tahu dari mana masuk bajunya ke dalam lemari. Haleluya, Saudara. Ya, oke, kami tadi terlambat sedikit sampai kami sini jam 10:05. Ya, saya udah takut pasti dia akan ditegur Bapak Rai. Haleluya. Tapi tidak, Saudara. Saya lihat dari mobil Bapak Edgar sama Bapak Kezia menaikkan satu pujian lagu rock, lagu Batak. Haleluya, Saudara. Saya lihat Bapak Kezia kayaknya mau masuk lain pujian. Haleluya. Tapi khusus untuk lagu Batak. Amin. Firman Tuhan, saudaraku, hari ini yang mau kita dengarkan, ya, di mana setiap firman Tuhan ini, Bapak Saudara, adalah untuk membangun kerohanian kita. Amin. Ya, di mana firman Tuhan ini untuk membuat kita semakin menyala-nyala mengikut Tuhan. Ya, di mana firman Tuhan ini untuk meneguhkan hati kita supaya hati kita tetap sukacita mengikut Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini kita buka Bapak Saudara dalam Alkitab Matius 26 ayat 14 sampai dengan 16. Ya. Matius 26 ayat 14 ayat 15 sampai 16. Saya ayat 14, Bapak Saudara ayat 15. Nanti kita ayat 16 bersama-sama. Ya. Nanti mungkin saya siap jam 2 Bapak Saudara, karena ada 2 topik khotbah ya. Satu dari pusat, satu dari sini. Semua siap? Amin. Haleluya. Oke, kita baca ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, ada yang akan berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu dan kamu membayar 30 uang perak kepadanya. Sama-sama kita ayat 17. 16. Dan mulai saat itu Ia dia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Amin. Ya, mungkin semua sudah mengerti ya apa yang akan dibahas melalui firman Tuhan ini. Ya, tadi ayat 16 ayat 14 berkata, tolong multimedia. Ayat 14 berkata tadi, ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ya, Bapak Saudara, di sini bercerita ada salah satu dari seorang murid, yang ke-12 murid yang telah dipilih Tuhan Yesus, yang dimana murid ini akan membantu pelayanan Tuhan Yesus. Bapak Saudara, ya, satu murid ini yang bernama Yudas Iskariot. Ya, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Bapak Saudara, ya, di sini Bapak Saudara, Yudas Iskariot menjumpai imam kepala bukan untuk menginjil, Bapak Saudara, ya, bukan untuk memberitakan Injil, bukan juga untuk memberitakan kabar baik, Bapak Saudara, tidak, ya. Tapi Yudas Iskariot di sini adalah dia untuk menjumpai imam kepala dengan satu tujuan, ya. Tujuannya adalah dia ingin apa, Saudara? Ingin menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala atau menjual Yesus. Ya, Yudas Iskariot ini, Bapak Saudara, adalah orang yang sangat pintar, adalah orang yang sangat cerdas, dan dia adalah seorang akuntan yang baik, dan dia seorang bendahara yang baik, dan dia adalah seorang keuangan yang baik, Bapak Saudara. Ya, Yudas Iskariot ini adalah bukan orang yang salah dipilih Tuhan, tapi dia adalah orang yang dipilih Tuhan, ya, yang dipanggil Tuhan untuk menjadi 12 muridnya. Amin. Ya, Bapak Saudara, Alkitab, ya, adalah semua kumpulan cerita
cerita yang benar, kisah yang benar, Bapak Saudara, ya, yang kita pedomani dalam hidup kita, yang mencatat banyak kebenaran tentang firman Tuhan, mencatat tentang Musa, perjalanan Musa, Bapak Saudara, mencatat bagaimana perjalanan Nabi Elia, mencatat bagaimana perjalanan Raja Gideon, Simpson, Daud, beserta yang lainnya, Bapak Saudara. Ya, tapi di sini ya kita akan mendengar bagaimana perjalanan Yudas, Bapak Saudara. Ya, Yudas yang kita ketahui adalah orang yang mengkhianati Tuhan Yesus. Ya, yang kita ketahui Yudas yang menjual Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Ya, yang tentunya ya perjalanan kehidupan Yudas ini bisa menjadi gambaran dalam hidup kita. Amin. Ya, kita bisa mengambil renungan, kita bisa mengambil kesimpulan apa yang kita ambil dari perjalanan kehidupan Yudas, Bapak Saudara. Saya percaya kita di tempat ini tidak ada Yudas, amin. Tapi kita adalah 11 murid yang mengerjakan visi daripada Tuhan Yesus. Amin. Ya, amin. Siapa yang mau menjadi Yudas, Bapak Saudara? Amin. Tidak ada. Haleluya. Siapa yang menjadi 11 murid Tuhan Yesus, Saudara? Haleluya. Kita semua, amin. Ya. Ada dua penyebab mengapa Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Haleluya. Yang pertama, karena Yudas Iskariot memiliki motivasi atau memiliki tujuan yang salah di dalam mengikuti Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Jadi kita harus juga merenungkan dalam hidup kita apa tujuan kita mengikut Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Ya, apa tujuan kita mengikut Tuhan Yesus? Apa tujuan kita mengiring Tuhan Yesus? Apa tujuan kita memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Bapak Saudara, kita perlu renungkan di dalam hidup kita. Apakah kita mengiring Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus hanya untuk berkat-berkat Tuhan? Apakah kita mengikut Tuhan Yesus supaya kita memiliki popularitas dalam hidup kita? Bapak Saudara, apakah kita memilih Yesus supaya orang melihat bahwa kita bisa mencapai banyak hal dalam hidup kita, Saudara? Mari kita perhatikan motivasi kita mengikut Tuhan Yesus. Amin. Supaya apa? Ketika banyak tantangan yang kita alami dalam hidup kita, ada proses pemurnian dalam hidup kita, ada perjalanan rohani yang meningkat dalam hidup kita, kita bisa melihat ada satu pribadi yang betul-betul kita ikuti. Namanya pribadi Tuhan Yesus. Amin. Apakah Yesus salah memilih Yudas, Bapak Saudara? Apakah Yesus tidak tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya? Saudaraku, jelas bahwa Yesus tidak salah memilih. Ya, jelas bahwa Yesus tidak salah memilih Yudas, Bapak Saudara. Saya melihat semalam di TikTok, Saudara, Yudas menjumpai Tuhan Yesus. Yudas menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Ya, apa kata Tuhan Yesus kepada Yudas? Jika engkau mengikut aku, marilah, biar kita lihat bagaimana perjalanan imanmu ketika mengikut aku, Saudara. Ya, begitu hidup kita, Saudara. Tuhan Yesus melihat bagaimana setiap iman kita melangkah kepada Tuhan Yesus. Ya, apa yang kita tawarkan kepada Tuhan Yesus dalam hidup kita? Ya, apakah kita menawarkan 90% dari hidup kita kepada Tuhan Yesus? 10%-nya kita serahkan kepada diri kita menuntun iman kita? Apakah kita serahkan 99% seluruh perjalanan hidup kita kepada Tuhan? Terus 1% lagi kita bilang, ya Tuhan, biarlah aku 1% ini yang untuk memilih kehidupanku, perjalanan hidupku sampai kedatangan Tuhan Yesus. Tidak, Saudara. Mari seluruh hidup kita, 100% dari seluruh bagian kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Karena kenapa, Saudara? Penting kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Amin. Supaya kita tidak salah motivasi. Sama seperti Yudas di sini, Saudara, dia salah motivasi mengikut Tuhan. Amin. Kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 6 ayat 64. Ya. Dalam Yohanes 6 ayat 64 berkata, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa
yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Haleluya saudaraku. Ya, firman Tuhan berkata dengan jelas saudaraku, ya, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Ya, saya percaya di tempat ini saudaraku, tidak ada kita yang tidak percaya kepada Yesus. Amin. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Sebab Yesus tahu dari semula. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Haleluya. Jadi awal dari semula Tuhan Yesus sudah tahu saudaraku. Ya. Walaupun Bapak Saudara Yudas tidak menyerahkan dirinya menjadi ke-12 murid untuk menyatakan Yesus sampai kepada penyaliban saudara. Tuhan Yesus punya cara untuk Yesus sampai kepada penyaliban, untuk kita bisa ditebus dosa kita saudara. Amin. Ya, banyak orang memberikan opini, memberikan persepsi bahwa Yesus sudah memilih Yudas dari awal untuk Yudas menjual Tuhan Yesus. Tidak saudara, tidak demikian. Yesus sudah melihat bagaimana motivasi Yudas mengikut Tuhan Yesus. Ya, Yesus memperhatikan bagaimana arah tujuan Yudas untuk mengikut Tuhan Yesus, saudara. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah memilih Yudas dari awal untuk dia ditetapkan sebagai menjual Tuhan Yesus di kayu salib kepada imam-imam, saudara. Tidak, Bapak Saudara. Tapi Tuhan Yesus melihat perjalanan tujuan iman daripada Yudas. Ya, kita tahu Yudas adalah dari 12 murid Tuhan Yesus. Yudas adalah dari suku yang berbeda, dari 11 suku yang berbeda. Ada 12 murid Tuhan Yesus. Ke-11 muridnya adalah suku Galilea, dan Yudas adalah suku Yudea, saudaraku. Ya, dan suku Yudea adalah perjalanan pemerintahan mereka atau perjalanan kesukuan mereka adalah perjalanan yang sangat keras yang dialami oleh suku daripada Yudas Iskariot, Bapak Saudara. Ya, mereka ingin melihat, ya, Yudas ingin melihat bagaimana Yesus akan kembali memimpin sebagai raja di dunia, tapi bukan memimpin raja sebagai juru selamat, saudara. Haleluya, saudara. Ya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Dari pernyataan Yohanes ini membentang sebuah fakta bahwa ke-12 murid yang dipilih Tuhan Yesus tidak seorang pun yang sempurna. Amin. Ya, dari ke-12 murid Tuhan Yesus, saudaraku, tidak ada yang sempurna. Ke-12 murid Tuhan Yesus ini, Tuhan melihat bagaimana perjalanan hidup mereka. Amin. Siapa yang setia di hadapannya. Semuanya memiliki segudang kelemahan, keterbatasan, serta berpotensi mengalami kejatuhan dan kegagalan dalam segala hal. Dalam keadaan seperti inilah Yesus ingin memproses hati kita. Amin. Ya, kalau ke-12 murid Tuhan Yesus, saudara, diproses hati mereka, diproses karakter mereka, bagaimana mengikut Tuhan Yesus. Demikian juga kita, saudara. Kita izinkan Tuhan juga memproses hati kita. Amin. Izinkan Tuhan Yesus memproses karakter kita. Supaya apa? Supaya segambar dengan serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, izinkan. Ya, kalau gembala sidang kita di tempat ini dikaruniai, ya, banyak nasihat, banyak teguran bagi kita, banyak pimpinan bagi kita, banyak hal baru bagi kita. Mari kita rendah hati untuk menerimanya. Amin. Mari kita semua umat Tuhan rendah hati menerimanya, supaya kita bisa bertumbuh dan berakar di dalam anugerah Tuhan. Amin. Jika kita menyadari hari ini kita bisa ada, semua karena anugerah Tuhan, Bapak Saudara, bukan karena kekuatan kita. Ya, kalau kita pun mencari uang, mencari berkat Tuhan, sampai kepada mau ke Medan, mau sampai ke Kalimantan, Bapak Saudara. Tapi jika Tuhan memberkati saudara, bisa mencari berkat Tuhan untuk di Sibolga dan tabur dengan Tuhan pasti berkati, Bapak Saudara. Ya, Tuhan pasti berkati. Tidak usah kita capek-capek mencari bagaimana cara Tuhan memberkati kita. Cukup hati kita mau diperbarui oleh Tuhan. Cukup hati kita mau dipulihkan oleh Tuhan.
Cukup karakter kita mau dipulihkan Tuhan, saudara. Ya, tidak susah Tuhan memberkati hidup kita. Tidak susah, saudara. Tapi bagaimana Tuhan ingin memberkati hidup kita kalau hidup kita tidak mau berubah, Bapak Saudara? Kalau kita tidak mau berubah, kalau kita tidak mau berubah pikiran kita, hati kita, ya Bapak Saudara. Kalau kita menyadari, Bapak Saudara, ya kita memiliki banyak kekurangan dalam hidup kita. Kita memiliki banyak kelemahan dalam hidup kita. Jangan kita, saudara, itu berkata dari satu pencapaian, dari pencapaian kedua hingga pencapaian ketiga, aku berhasil, Tuhan sudah menyertai aku. Tidak, saudara, hati-hati. Setan juga sanggup memberkati hidup kita. Setan juga sanggup memberikan keinginan kita untuk menyatakan bahwa kita benar-benar berjalan sesuai kehendak Tuhan. Tidak, saudara. Hati-hati. Hati-hati, saudara. Ya. Hati-hati berjalan hidup kita bisa akan menyerupai Yudas Iskariot, saudara. Hati-hati. Kita memang tidak menjual Tuhan Yesus, tapi kita menjual iman kita hanya untuk berkat Tuhan, Bapak Saudara. Ya, kalau firman Tuhan menyatakan kebenarannya mulai Kejadian sampai Wahyu, mari kita lakukan. Jangan kita ambil satu pilihan ini yang benar karena ada pendeta yang lain menyatakan kebenarannya. Tidak, saudara. Jika ada pendeta lain menyatakan kebenarannya di luar dari seluruh kehendak firman Tuhan, hati-hati, saudara. Saudara akan digoncang-gancing oleh pekerjaan setan, Bapak Saudara. Mari kita mengosongkan diri untuk mengikut Tuhan. Kita isi dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Saudara. Saya selalu mengingat koordinator tim pendosa kita di sini, Bukesi, berkata, kita harus menerima impartasi daripada Tuhan. Ya, saudara. Saya meminta kepada Tuhan, Tuhan, jika memang Ibu Keisha berkata akan menerima impartasi daripada Tuhan, menerima legasi daripada Tuhan, lewat pertemuan kami, Tuhan, di Rakornas sana, Rakornas di Samosir, terjadilah Tuhan, izinkanlah Tuhan. Ya, Bapak Saudara. Karena kenapa, saudara? Sejak tanggal 25 November, Bapak Saudara, ya, sejak KKR, tanggal berapa kita KKR? Yang datang bagus Leo. 11 Desember. 11 Desember, Bapak Saudara. Ya, sejak 11 November, saudara. Desember, saya mengalami down iman. Ya, saya mengalami down iman, saudaraku. Saya mengalami kelemahan iman. Ya, saya tidak bisa memberantasnya sendirian, Bapak Saudara. Saya tidak bisa mengendalikannya sendirian, Bapak Saudara. Ya, yang saya tahu adalah, ya kalau sudah seperti ini perjalanannya, ya sudah. Saya akan memberikan yang semampu saya untuk sidang Tuhan ini, saudara. Ya, saya lemah. Terlebih-lebih juga istri saya lemah, Bapak Saudara. Kami juga lemah. Kami membiarkan, ya udah, membiarkan yang terjadi, Bapak Saudara. Kemana Tuhan arahkan sidang Tuhan ini? Ya, Tuhan arahkan. Ya, kami memberikan apa yang semampu kami lakukan dengan istri kami, saudara. Ya, makanya saya selalu bertanya kepada Tuhan lewat ketua tim pendosa kita, Ibu Keisha. Ibu Keisha selalu berkata, berikan Tuhan impartasi, legasi, warisan daripada Tuhan. Warisan apa yang mau Tuhan berikan bagi kami, Tuhan? Tuhan, warisan apa yang Tuhan mau berikan kepada saya dan istri saya, Tuhan? Ya, saya selalu bertanya, saya selalu bergumul, saudara, dalam hidup saya. Ketika dapat saudaraku di mana namanya, di Samosir, pada saat itu, ya, dinaikkan satu pujian, Allah, Allahku, lagu itu, saya nangis, saudara. Mulai awal sampai akhir lagi saya nangis, saudara. Ya, saya nangis. Ya, saya nangis. Ya, saya bilang sampai saya terduduk di tempat meja itu, saudara. Saya tidak bisa mengangkat kepala saya nangis. Ya, rupanya, saudaraku, tidak ada artinya hidup ini, saudara, kalau tidak benar-benar kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, saudara, hati-hati kita. Bisa, ya, Bapak Saudara, kita menganggap ada Tuhan dalam hidup kita. Rupanya kita sudah menyerupai Yudas Iskariot. Kita menganggap Yesus sudah menyertai perjalanan hidup kita. Tapi tidak, saudara. Hati-hati kita. Saya mendapatkan legasi, saudara, dari Samosir, bahwa hidup saya ternyata harus saya kosongkan setiap hari. Begitu saya dapat hikmah daripada Tuhan. Ketika saya bangun pagi, saudara, saya memulai dari nol kehidupan saya.
hingga pada malam hari, saudara. Ya, karena kenapa? Ketika saya mau istirahat malam hari, saya harus mengosongkan diri saya. Saya harus mengampuni diri saya. Saya harus mengampuni orang lain. Saya harus mengampuni orang-orang sekitar. Saya harus mengampuni seluruh kehidupan saya. Saya kosongkan diri saya dulu, baru saya bisa istirahat, saudara. Saya mulai lagi dari nol kehidupan saya, mulai pagi hingga selanjutnya, saudara. Karena kenapa? Jika kita, saudara, membawa hari yang lalu untuk masuk ke hari besok, saudara, hati-hati, saudara. Setan mengikat kita. Setan menguasai kita. Itulah yang saya dapat, saudara. Ya, itulah yang saya dapat dari pertemuan kemarin, pentabisan kemarin. Saya harus mengosongkan diri. Karena kenapa, saudara? Ya, tidak bisa ternyata hikmat manusia untuk menandingi hikmat daripada Tuhan. Ya, zaman sekarang Bapak Saudara hati-hati dengan sosial media. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan sekarang menggunakan hikmat daripada dia sendiri. Hikmat daripada pengetahuan buku-buku. Hikmat daripada pengetahuan karunia-karunia nubuat-nubuatan, saudara. Hati-hati Bapak Saudara. Ya, yang benar adalah tetap kita kembali kepada firman Tuhan. Jika firman Tuhan berkata dalam kitab Matius, katakan ya, katakan tidak. Selain itu dari iblis, dari setan, Bapak Saudara. Saya percaya Bapak Saudara kita bisa bertumbuh di hadapan Tuhan. Amin. Ya, tadi dua penyebab kenapa Yudas mengasihi Yesus. Pertama, Yudas Iskariot memiliki motivasi yang salah dalam mengikut Tuhan Yesus. Yang kedua, saudaraku, karena Yudas Iskariot memiliki pemahaman yang salah terhadap pribadi Yesus. Tadi yang pertama, Yudas memiliki motivasi yang salah mengikut Tuhan Yesus. Yang kedua, Yudas memiliki pemahaman yang salah mengikut Tuhan Yesus. Ya, kita buka Yeremia 48 ayat 42, Bapak Saudara. Yeremia 48 42. Perlu kita ketahui Bapak Saudara bahwa Yudas Iskariot adalah satu-satunya murid Yesus yang berasal dari Yudea, yang tadi saya sampaikan. Ya, sedangkan ke-11 murid Yesus berasal dari Galilea. Ya, kemudian nama Iskariot berasal dari kata is, artinya laki-laki, dan Keriot yang adalah tempat kota terletak di ujung selatan Yudea. Mari kita baca Yeremia 48. Yeremia 48 ayat 42. Haleluya. Ya, oke. Yeremia 48 ayat 42. Moab akan musnah sebagai bangsa sebab ia membesarkan diri terhadap Tuhan. Ya, ini contoh Moab, saudara. Ya, dia Moab akan musnah sebagai bangsa sebab ia membesarkan diri terhadap Tuhan. Amin. Berarti saudaraku, hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Amin. Ya, William Berkeley. Ya, William Berkeley memberikan penjelasan bahwa di kota Keriot ada sekelompok pejuang Yahudi yang sangat radikal terhadap penjajah Romawi. Ini saya katakan saudara, ya, ada sekelompok pejuang Yahudi yang sangat radikal. Ya, kalau kita tahu radikal ini saudara tidak bisa diubah ke peraturan dan ketentuannya saudara. Mereka adalah orang radikal, orang-orang yang siap mati, Bapak Saudara, dengan peraturan yang ada pada saat itu. Ya, Yahudi yang sangat radikal terhadap penjajahan Romawi. Jadi melihat asal usul nama Yudas Iskariot, maka ada kemungkinan saudara bahwa Yudas Iskariot sebelumnya merupakan salah satu anggota kelompok Yahudi yang radikal. Haleluya. Sebagai seorang saudaraku yang dekat dengan Yesus, ya, Yudas. Kita tahu Bapak Saudara, Yudas adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, kemana Yesus pergi, di situ ada Yudas, Bapak Saudara. Ya, kemana Tuhan Yesus mengadakan penginjilan, mujizat, di situ ada Yudas, Bapak Saudara. Tapi sampai pada saat itu pun saudara, Yudas belum mengerti. Yudas belum paham apa tujuan Tuhan Yesus, Bapak Saudara, datang ke dunia. Yudas belum paham. Yudas belum mengerti apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia.
Karena kenapa saudara? Yudas memiliki pemahaman yang berbeda dengan pemahaman Tuhan Yesus. Ya, sebagai seorang yang dekat dengan Yesus, ya, Yudas tentunya sadar terhadap potensi Yesus. Ya saudaraku, ya, Yudas sangat sadar potensi yang ada pada Yesus. Pertama, apa yang disadari, yang dipahami Yudas mengenai Yesus, saudara, Yesus adalah seorang yang populer. Yesus adalah seorang yang terkenal. Oh mantap ini, Yesuslah kuikuti. Dia akan menjadi pemimpin kami yang selanjutnya. Ya, itu pemahaman oleh Yudas. Ya, Yudas melihat Yesus populer. Yudas melihat Yesus memiliki karisma. Yudas melihat Yesus melakukan tanda mujizat di mana-mana, saudara. Kemudian Yesus sanggup memimpin banyak orang dengan pengajarannya. Nah, Yudas heran, wah hebat ini Tuhan Yesus ini. Ya, dengan pengajarannya banyak orang kagum, saudara. Ya, bagi Yudas, Yesus adalah harapan yang akan menjadi Mesias bagi bangsa Yahudi, saudara. Ya, Yudas melihat bahwa Yesus akan menjadi raja bagi bangsa Yahudi di tengah-tengah dunia, saudara. Yudas memandang, oh inilah pahlawan kami, oh inilah raja kami selanjutnya. Itulah pemahaman daripada Yudas kepada Tuhan Yesus, saudara. Ya, bagi Yudas. Tetapi dengan berjalannya waktu, ya, kemudian Yudas melihatnya, kelihatannya kecewa. Saudara, ya, akhirnya Yudas kecewa melihat perjalanan Tuhan Yesus. Di mana Yudas, saudaraku, mulai kecewa dengan Tuhan Yesus? Ya, karena sang guru, ya, yang diikuti dan diharapkannya ternyata bukan menghimpun kekuatan massa atau masyarakat untuk mengusir penjajah Romawi. Ya, jadi pemahaman Yudas, saudaraku, dia akan memilih Yesus akan memimpin bangsa Romawi, saudaraku. Ya, Yesus malah mengajarkan yang pertama, Yesus malah mengajarkan mengasihi musuh dan mendoakannya. Ya, heran di sini apa Yudas ini berbeda ini. Dia kecewa karena perjalanan Yesus mengajari kasihilah musuh, ya, dan doakanlah musuhmu. Padahal di sini, saudara, Yudas memilih Yesus supaya Yesus memimpin perang untuk bangsa Romawi. Tetapi salah, saudara. Ya, Yesus malah mengajarkan mengasihi musuh. Ya, saudaraku, Yesus malah sibuk untuk mengurus orang miskin, orang sakit, orang terbuang, saudaraku. Ya, lalu saudaraku, Yudas mulai berpikir bahwa sang guru harus dipaksa menunjukkan kekuasaannya. Ya, Yudas, saudaraku, mulai menunjukkan kekuatannya. Dengan cara apa, saudaraku? Oh, dengan ini mungkin. Oh, Yesus ini akan menyatakan kekuatannya. Akhirnya apa terjadi, saudaraku? Akhirnya Yudas menjual Tuhan Yesus, saudaraku. Ya, Yudas menjual Tuhan Yesus. Ya, Yudas menjual Tuhan Yesus. Amin. Ya, di sini tercatat, saudaraku, Yudas salah perhitungan, salah memahami dan salah mengenal pribadi Yesus. Ya, Yesus justru membiarkan dirinya ditangkap, digiring, dihakimi, dijatuhi hukuman mati. Ya, akhirnya saudara, apa yang terjadi? Yudas akhirnya menyesal, menyadari bahwa dia salah memilih Tuhan Yesus, dan akhirnya Yudas pun gantung diri, Bapak Saudara. Ya, yang mau saya ambil, Bapak Saudara, kesimpulan di sini adalah jangan kita, saudaraku, lewat perjalanan rohani kita ini, perjalanan iman kita ini, kita akhirnya mundur, kecewa mengikut Tuhan. Karena dalam perjalanan iman kita ini, yang kita cari mengikut Tuhan tidak sesuai seperti hati kita. Ketika kita mengikut Tuhan, kita mencari kepada Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, Bapak Saudara, kita akan melihat gereja ini akan terus Tuhan murnikan. Ya, yang setia melakukan Tuhan akan tetap ada di sidang Tuhan ini.
Tetapi yang tidak mau dimurnikan di sidang Tuhan ini, kita tidak usah heran jika mereka mengangkat kaki dari sidang Tuhan ini. Ya, Bapak Saudara jangan merasa mengecilkan hati. Bila kita saudara di sini masih ada bilangan kecil, saudara tidak usah khawatir. Ya, tidak usah khawatir. Bapak Saudara, dari kehidupan kita yang diperbarui oleh Tuhan, Tuhan akan melihat bahwa kita menjadi contoh pribadi-pribadi Kristus. Amin. Ya, gereja ini, sidang Tuhan ini akan dipenuhkan Tuhan dengan orang-orang yang dipilih daripada Tuhan. Amin. Halo saudaraku, ya, mari kita semangat, sukacita mengikut Tuhan. Amin. Ya, walaupun panas, cuacanya kita berkipas-kipas saudara, ya, kita tetap semangat mengikut Tuhan. Amin. Karena kenapa saudara? Ya, firman Tuhan berkata, ya, Injil ada di dalam hati kita. Injil adalah Tuhan Yesus yang ada dalam hati kita. Jika Injil Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus dalam hati kita, berarti firman Tuhan ini kita hidupi dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Sehingga pagi, siang, dan malam hidup kita tetap menggambarkan pribadi Kristus. Amin. Haleluya. Walaupun jalan kita masih belum kita lihat bagaimana prosesnya, ya, tapi kita lihat saudaraku sudah mulai diperbaiki sedikit-sedikit, sudah mulai dijatuhkan tanahnya. Kita terus berdoa supaya Tuhan berkati tempat itu. Amin. Saya juga beriman saudara, ya, sebelum kita melewati tahun ini, saya beriman akan diizinkan Tuhan 2 misal berdiri. Amin. Haleluya. Saya beriman saudara, 2 misal akan berdiri di tahun ini. Amin. Dan di tahun depan kita akan beriman terbuka lagi 5 misal di tahun 2027. Amin. Haleluya. Karena kenapa saudara? Jika kita tidak memiliki visi dan misi dalam sidang kita ini saudara, kita akan tidak bergerilya. Amin. Mari kita bergerilya. Ya saudaraku, saya undang oleh musik dan pujian. Ya, mari kita saudaraku, ya, bermisi. Masih kita bergerilya. Saya percaya, saya beriman kita semua semangat untuk membuka misal 2 tahun ini. Amin. Haleluya. Siapa yang percaya terbuka misal 2 tahun ini saudaraku? Haleluya. Kita semua, amin. Ya, karena kenapa? Di misalnya kita bisa saling mendoakan. Amin. Di misal kita bisa saling curhat. Haleluya. Dan di misalnya kita bisa menikmati setelah ibadah ada makanan rohani dan ada makanan badani. Amin. Haleluya saudaraku. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Amin. Saya percaya kita tidak sini tidak ada Yudas lagi. Amin. Yang mencintai pekerjaan, yang mencintai uang, yang mencintai yang lain, tapi kita mencintai Yesus terlebih dalam kehidupan kita, sehingga pekerjaan kita diberkati Tuhan, keluarga kita diberkati Tuhan, anak-anak kita diberkati Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Haleluya. Kita akan menaikkan pujian yang disiapkan oleh tim pujian surgawi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pakai hidup kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan. Haleluya. Inilah hidup. Mari kita angkat tangan kita bersaudara. Serahkan padamu Tuhan segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikku. Jadikan kami terang benar Tuhan.
Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Engkau berkata-kata dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Hanya sesuai dengan kehendak firman-Mu Tuhan. Hanya sesuai dengan kebenaran-Mu firman-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, anak-anak muda yang ada di sidang Tuhan ini Tuhan akan dipakai di akhir zaman ini Tuhan. Akan dipakai di akhir zaman ini Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Yesus Tuhan. Saya mengundang semua muda-mudi maju ke depan ini. Mari muda-mudi semua, multimedia juga Kesia, maju ke depan ini. Semua muda-mudi. Tuhan, Engkau berkata Tuhan, berikan seluruh pemuda ini untuk memenangkan jiwa-jiwa di tapan dalam tangan Tuhan. Bapa, kami mohon Tuhan, pakailah Tuhan muda-mudi di sidang Tuhan ini Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan. Begitu banyak Tuhan muda-mudi di tapan dalam tangan ini Tuhan, yang masih terlibat Tuhan dengan minuman keras, yang masih terlibat Tuhan dengan pornografi, seks bebas Tuhan, yang masih terlibat Tuhan dengan judi Tuhan, yang masih terlibat dengan game-game online Tuhan, yang masih terlibat Tuhan dengan dendam, kepahitan dengan orang tuanya Tuhan. Bapak, kami mohon Tuhan, mudah-mudi kami yang ada di tempat ini Tuhan, mudah-mudi yang gagah perkasa Tuhan, mudah-mudi yang dipakai Tuhan di akhir zaman ini. Kami mohon Tuhan, pakai setiap muda-mudi Tuhan yang ada di depan kami ini Tuhan. Pakailah Tuhan, pakailah Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Kami tidak mau yang muda-mudi dosanya binasa Tuhan. Kami memenangkan jiwa muda-mudi di luar sana Tuhan. Pakai muda-mudi kami ini Tuhan yang bersama. Pakailah Tuhan, pakailah Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu, kehendak-Mu Tuhan, bagi muda-mudi di tempat ini Tuhan. Begitu banyak muda-mudi yang Kau pilih di sidang Tuhan ini Tuhan. Dalam mereka orang-orang yang bersemangat Tuhan, memiliki jiwa mati Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, kami mohon Tuhan, kami mohon Tuhan, daulat-Mu Tuhan bagi muda-mudi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk muda-mudi tempat ini. Kita berdoa, ikuti doa-doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan kami datang hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami pemuda, kami pemudi yang siap Tuhan, dipakai Tuhan di akhir zaman ini sebagai seorang mati yang melayani Tuhan, yang memberitakan Injil. Tuhan Yesus, warisi kami Tuhan sebagai Tuhan pemuda yang berani memberitakan Injil dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Jika selama ini Tuhan, kami sebagai pemuda jauh daripada Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mengikuti kehendak daging kami, mengikuti dunia ini. Kami santai Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, kami menerima kekuatan baru untuk kami bisa berani memberitakan Injil, kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami lepaskan mengikat kami pikiran pornografi, pikiran seks bebas, pikiran game online, kepahitan,
Kerajaan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Ibu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
Tuhan, muda-mudi yang berharga di mata-Mu Tuhan. Bila Tuhan mengutus mereka Tuhan di tengah-tengah sebuah kata bolten ini Tuhan, mereka berani menyatakan kebenaran-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam nama Yesus, lengkapi mereka dengan senjata pedang daripada Yesus, strategi daripada Tuhan melengkapi mereka, keberanian daripada Tuhan melengkapi mereka, potensi dan kemampuan daripada Tuhan Yesus melengkapi mereka. Setiap firman Tuhan tertabur di dalam hati mereka. Mereka suka berdoa Tuhan, mereka suka membaca firman Tuhan Bapa. Bapa, hati mereka, kebutuhan mereka sekarang Tuhan adalah kebenaran Injil dalam hidup mereka Tuhan. Tidak lagi mereka terikat dengan game online, tidak lagi mereka terikat dengan pilih-pilih dan menghabiskan waktu mereka, tidak lagi mereka terikat Tuhan dengan rokok Tuhan, tidak lagi mereka terikat dengan hal dunia ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berdoa, haleluya, amin. Saya serahkan kepada sekretaris Tuhan sebentar. Business.